Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 14 April 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Prancis dalam bidang fashion, sinema perfilman, musik, gastronomi, serta penguatan komunikasi antar kota yang akan mendukung Jakarta sebagai kota global. Selain rencana keikutsertaan delegasi Jakarta dalam Paris Fashion Week, akan ada musisi-musisi dari Prancis yang rencananya berpartisipasi memeriahkan hari ulang tahun kota Jakarta pada Juni mendatang. Di informasi selanjutnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan menjadikan Jakarta sebagai kota perfilman. Langkah ini akan dimulai dengan memfasilitasi pagelaran film festival berskala internasional. Film sebagai salah satu produk kebudayaan diharapkan mampu mengangkat Jakarta untuk bisa menjadi kota global. Kemudian ada informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengoperasikan truk sampah listrik berkapasitas 6 meter kubik. Langkah ini menjadikan Jakarta sebagai kota pertama di Indonesia yang menggunakan truk sampah listrik dalam kegiatan operasional pengelolaan sampah. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahan narkoba. Salah satu langkah yang diambil adalah kerjasama dengan BNN untuk menjadikan puskesmas di Jakarta sebagai tempat rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Martinus Hukom di Balai Kota Jakarta. Usai pertemuan, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI siap memberikan dukungan penuh terhadap program BNN, terutama di titik-titik rawan peredaran narkotika. Tak hanya penindakan, Pemprov DKI Jakarta juga fokus pada penanganan korban. Pramono mengusulkan agar puskesmas-puskesmas di Jakarta bisa menyediakan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Yang pertama, kami memberikan support sepenuhnya. Apapun yang akan dilakukan oleh BNN pusat maupun BNN daerah Jakarta, Jakarta akan menggunakan puskesmas-puskesmas yang ada untuk bisa menjadi tempat untuk dilakukan rehabilitasi bagi yang korban, bukan yang tanda kutip yang sebagai pelaku utamanya. Kepala BNN RI, Martinus Hukom mengapresiasi rencana dari Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai upaya humanis untuk memisahkan pengguna narkoba dari siklus kejahatan yang dilakukan para bandar. Masyarakat dan pengguna khususnya masyarakat, lalu kemudian para bandar ini menjadi satu siklus kejahatan di situ, sehingga tugas kita adalah bagaimana memisahkan masyarakat dulu dengan para bandar ini. Langkah kolaboratif antara Pemprov DKI dan BNN ini diharapkan mampu memutuskan mata rantai peredaran narkoba. Langkah kolaboratif antara Pemprov DKI dan BNN ini diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran narkoba, sekaligus memberikan harapan baru bagi para korban untuk pulih dan kembali ke masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan segera merevitalisasi 3 taman di kawasan Jakarta Selatan sebagai taman utama kota ASEAN.
Selain beroperasi 24 jam, taman-taman di kawasan Blok M ini bakal dijadikan ibu kotanya ASEAN, yang lokasinya tidak jauh dari kantor Sekretariat ASEAN Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau taman yang ada di Jakarta Selatan, diantaranya Taman Tebet Eco Park, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Menurut Pramono, operasional taman di Jakarta mengutamakan dialog dengan warga setempat. Hasilnya, Tebet Eco Park hanya akan beroperasi hingga pukul 10 malam. Sementara 3 taman yang dipastikan aktif selama 24 jam yakni Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Walaupun dengan kondisi yang sekarang ini, fasilitas yang masih belum direnovasi maksimal, udah mulai 24 jam sih. Kami akan membuat taman ini, 3 taman ini, Ayodhya, Langsat, dan Leuser ini menjadi taman utamanya ASEAN. Dan dalam jangka menengah panjang, tempat ini akan menjadi betul-betul sarana ibu kota ASEAN. Saat ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan sarana prasarana pendukung seperti kamera pemantau dan petugas pengamanan taman untuk berjaga 24 jam. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Buat warga Jakarta yang ingin tinggal di Rusunawa Jagakarsa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta telah membuka pendaftaran sejak 10 April 2025. Warga bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi Sirukim. Berikut syarat dan biaya sewa unit di Rusunawa Jagakarsa. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 15 April 2025 diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.